apa Pak? Proyek. Ya, proyek membuat poster kampanye anti perilaku koruptif. Temanya. Itu temanya. Proyek membuat poster kampanye anti perilaku korupsi. Wah, bagus Pak. Ya, ini lebih bagus. Jadi saya akan telusuri ini. Ini ya Pak ya. Jadi dia JP saja. Ya. Oke. Betul. Adapun ayat yang digunakan Al-Mutaffifin udah panjang sekali 1-17. Itu kompetensi awalnya Bu, jadi yang Al-Mutaffifin 1-17 dan Al-An'am 152 itu sudah dipelajari sebelumnya. Tadi di PBL sama di yang sebelumnya gitu. Ini jadi kontekstualisasinya lah gitu. Oke. Ya, kontekstualisasi dari ayat tersebut. Iya, betul. Oke. Ya, biasanya saya tanya tentang profil pelajar Pancasila, tapi oke lah, biasanya bisa menjawab. Jadi saya nanyanya yang profil pelajar Rahmatan lil Alamin saja, karena kenapa di sini sampai 7 poin. Iya, betul. 7 profil yang diambil. Alasannya apa Pak? Kenapa ada ta'adu, ba'al-qudwah kok banyak sekali? Iya. Tawazun. Ini berkaitan memang dengan berbagai akhlak seorang muslim menjadi muslim rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, ta'adub itu adalah keadaban, sama dengan akhlak tadi, perilaku, karena berkaitan dengan kejujuran dan untuk tidak melakukan perilaku koruptif ya. Kemudian al-qudwah, jadi dari proyek ini diharapkan peserta didik itu bisa jadi contoh kan, qudwah bagi yang lain gitu. Ketika dia sudah membuat suatu kampanye, berarti dirinya sendiri sudah harus menjadi teladan. Kemudian at-tawasut dan at-tawazun ini hampir sama, yakni nilai moderasi beragama. Jadi ketika kita mengkampanyekan sesuatu hal yang baik, amal ma'ruf nahi munkar, kita harus tetap moderat juga. Jangan sampai karena kita merasa benar kita langsung hajar saja gitu, tidak dengan lemah lembut. Al-i'tidal juga sama, dia cenderung untuk adil dalam proporsional dalam melihat berbagai suatu kasus gitu ya. Kemudian asyura adalah musyawarah, yaitu dalam hal berdiskusi membuat suatu proyek perlu musyawarah antar peserta didik. Dan terakhir at-tatawwur wal ibtikar, ini sama dengan kreatif yang ada di P5. Jadi siswa dituntut untuk bisa kreatif dalam membuat kampanye ini. Sebetulnya ada berapa banyak profil sih dalam Rahmatan lil Alamin itu? Nilainya itu kalau nggak salah ada 10 Bu. 10 ya? Yeah. Ngambil 7 ya? Iya. Yang berkaitan. Kita lihat tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami, menganalisis, mengkomunikasikan tindakan dalam mencegah korupsi dan perilaku koruptif, dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan mengajarkan Al-Quran yang kreatif. Oke. Mungkin sebagaimana diajarkan Al-Quran disebut Pak, mungkin ininya ya yang sesuai dengan tema. Ayatnya. Ini nih kompetensi awal mungkin ya itu biar lebih spesifik. Ya. Oh iya. Kan nggak hanya kalau Quran sendiri yang ayat mana Pak? Ya baik. Ya. Kriteria ketercapaian pemahaman. Nah ini kan di sini disebutkan Quran surat ini kan. Iya, pengetahuan. Di atasnya sudah disebutkan biar lebih kita fokus. Oh iya surat ini. Baik Bu. Semantik. Oke. Ini sudah lengkap Pak ininya sintaksnya. Sudah ada di situ. Apa tadi PJBL ya. Sintaksnya sama nggak antara PJBL dengan PBL? Berbeda Bu kayaknya. Dalam hal apa bedanya? Ini ada berapa tahap, berapa prosedur, berapa langkah? Kalau PJBL ini dia 5 dan langsung setelah pemahaman masalah di awal langsung peserta didik diarahkan untuk merancang proyeknya. Jadi membuat langkah-langkah, kemudian menentukan PBL? Kalau PBL lebih banyak
mendalami pemahaman masalahnya, kemudian memecahkannya gitu, biasanya dengan diskusi gitu, dengan poin-poin solusi gitu. Oke. Coba Pak jelaskan bagaimana tentang kegiatan pembelajaran Bapak tentang membuat poster kampanye anti korupsi ini. Ya, yang pertama pendahuluan biasa mengucapkan salam, mengucap kehadiran, kemudian berdoa bersama. Lalu guru saya mengutip salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai manusia, makanlah sesuatu yang halal dan baik dan janganlah mengikuti tipu daya setan karena mereka adalah musuh nyata bagi kalian. Nah, di sini diarahkan bahwa kita sebagai muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan pada PBL sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, bahwa kita tidak boleh curang. Jadi apa yang kita makan harus halal dan thayyib. Jadi bukan hanya halal thayyib secara zatnya saja, tetapi dalam mencarinya ataupun mendapatkannya. Sehingga peserta didik dimotivasi untuk memastikan apa yang dimakannya itu halal dan baik gitu, dengan cara yang baik gitu. Lalu saya menyampaikan tujuan, ruang lingkup, kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggiring mereka supaya masuk ke materi. Lalu di kegiatan inti, untuk memunculkan pertanyaan utama, saya menampilkan suatu video yang sudah saya unggah di YouTube ya, tentang berbagai perilaku curang dalam bermuamalah, dalam berinteraksi ekonomi, dan juga perilaku korupsi dan perilaku koruptif yang merupakan turunan dari tindak pidana korupsi gitu. Jadi awal dari korupsi itu adalah perilaku koruptif seperti mencontek. Kemudian kalau di sekolah saya ini, di madrasah ini, memang terjadi kasus setelah penelusuran, ada yang darmaji Bu di sekolah. Jadi ngadahar 5 ngaku hiji. Jadi di situ salah satu masalah yang ingin ditekankan gitu. Nah, pertanyaan bagaimana caranya supaya menuntaskan atau memecahkan masalah yang ada di sekitar kita ini. Ya, barulah kita arahkan untuk membuat proyek itu. Kemudian dibagikan LKPD, di situ ada berbagai data ya, dan informasi tentang apa itu korupsi, bagaimana Islam memandang korupsi itu, hukumnya bagaimana, kemudian hukuman bagi pelakunya bagaimana, dan bagaimana juga perilaku koruptif dalam Islam, dalam pandangan Islam ya, seperti mencontek tadi atau memakan sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Baru setelah itu para peserta didik kemudian mulai berkelompok, dibagi kelompok ya sesuai dengan yang ditentukan pada kelompok sebelumnya. Jadi ada tes diagnosis kan di awal semester ini. Jadi mereka dipencar gitu, tidak semuanya yang pintar, tidak semuanya yang menengah ataupun yang kurang, jadi semuanya bisa merata. Baru mereka membuat langkah-langkahnya itu. Nah, merencanakan, mendesain perencanaan produk. Jadi disitulah hotnya itu memang dilatih dari critical thinking. Bagaimana sih lingkungan kita ini banyak sekali hal yang terjadi yang tidak jujur. Nah, gimana kita menilai diri kita, apakah jangan-jangan kita itu adalah pelakunya gitu. Baru di desain ini dimunculkan juga decision making ya. Mereka belajar menentukan apa sih yang akan kita pilih ini gitu, materinya apa, kemudian strategi komunikasinya apa, kontennya bagaimana, dan berbagai desainnya seluk-beluk seperti warna, kemudian hal-hal yang bikin menarik, membuat menarik yang melihat gitu, sehingga kemampuan untuk menentukan keputusan itu dilatih di situ. Baru setelah mereka mendesain, kemudian membuat jadwal, karena ini memang untuk 2 jam pelajaran ya, jadwal ketika hari itu juga. Setelah itu langsung dipraktekkan tadi apa yang telah dirancang oleh masing-masing kelompok
semua kelompok kan dalam pembelajaran ini menggunakan smartphone, semuanya boleh membuka HP, kemudian membuka aplikasi Canva untuk membuat posternya itu. Nah, setelah selesai atau masih dalam pembuatan, guru memonitor ya sebagai fasilitator dalam PJBL ya. Jadi memonitor hasil kerja siswa, bagaimana diskusinya, memahami tentang masalah ini, perilaku koruptif ini, dan bagaimana rencana aksi kampanyenya. Nah, termasuk ketika ada kesulitan dalam memasukkan dalil-dalil agama, karena di sini saya masukkan bahwa salah satu kriterianya harus ada dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang menguatkan bahwa ternyata perilaku koruptif ini dilarang loh sama agama gitu. Baru setelah itu ketika telah selesai membuat poster, peserta didik kemudian diuji hasilnya ya dengan ditampilkan di kelas sebelum dirilis, dicetak ataupun diposting di internet gitu ya, di sosmed. Kemudian saling memberikan saran antar satu kelompok dengan kelompok lain. Baru setelah itu evaluasi pengalaman, bagaimana memahami masalah ini, kemudian merancang pemecahan masalahnya, dan juga membuat ataupun mendesain poster di Canva ini. Dan terakhir penutup yaitu dengan refleksi dan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Begitu Bu mungkin. Oke, jadi ini sudah banyak sekali teori-teori yang masuk pada saat pembelajaran, proses pembelajaran ya. Iya, Bu. Termasuk ada materi media pembelajarannya, ada soal-soal thoughts ya, ada juga tadi TPA-CK-nya ya. Lalu kalau begitu sudah padat dalam pembelajaran, Bapak bagaimana melakukan assessment-nya? Assessment seperti apa saja setelah selesai atau sebelum atau selama pembelajaran, itu assessment-nya yang Bapak gunakan apa? Ya, kalau untuk asesmen awal ya, karena ini pembelajaran di tengah, jadi asesmen awalnya bisa digunakan dari hasil asesmen pada pembelajaran sebelumnya. Jadi tidak mengadakan asesmen awal lagi sebagaimana yang saya pahami di kurikulum mereka, bisa seperti itu katanya. Kemudian kalau formatifnya yang langsung ketika pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan observasi sikap dan penilaian kinerja, baik itu proyek ketika proses membuatnya dan juga hasilnya, hasil dari poster yang telah dibuat itu. Nah, kemudian untuk tes tertulisnya, karena mungkin tidak akan memungkinkan pada hari itu, di pertemuan yang akan datang. Kemudian dari semua materi ini saya buatkan 5 soal untuk asesmen sumatif yang akan dilaksanakan di akhir semester. Oke. Ya. Bu, ada ini semua lampiran? Ada, Bu. Observasi dan sebagainya? Iya, Bu, di bawah. Glosariumnya ada, Bu. Perilaku daftar pustaka ada, lampiran. Oh, ini ya, lampiran. Iya, Bu. Tadi apa, sikap formatif ya? Oke. Kejujuran, etika ya, ini memang sangat terkait sekali dengan apa yang disebut dengan perilaku koruptif ya. Iya, Bu. Ada etika juga, kejujuran juga ada semua di situ, jadi memang terkait ya. Penilaian kerjanya apa yang Bapak nilai, Pak? Tadi di LKPD-nya kan ada tiga instruksi. Yang pertama, untuk memahami dan menjelaskan tentang konsep korupsi dan perilaku koruptifnya. Yang itu berarti hasil kerja siswa dari diskusi itu dituangkan di situ sebagai suatu argumen atau kesimpulan yang mereka pahami. Kemudian yang kedua, dari pemahaman itu apa yang dapat diambil oleh peserta didik, dampak negatifnya dari perilaku-perilaku buruk itu, baik dalam kehidupan yang lingkupnya lebih kecil sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu penilaian dari proyeknya itu. Tadi di tujuan pembelajaran disebutkan bahwa posternya itu kan degree-nya itu harus
eh, baik, kreatif, baik dan menarik. Nah, itu saya pisahkan jadi 3. Yang pertama, kalau yang baik itu berarti tentang kontennya, apakah dalil agamanya ada, Al-Qur'annya ada atau hadisnya ada. Kemudian baiknya bagaimana penyampaiannya, dan yang menarik itu berkaitan dengan strategi komunikasi atau marketingnya gitu. Ketika suatu poster itu tampilkan akan membuat orang tertarik nggak untuk melihat poster itu gitu. Ya. Pak, ini soal yang ini apa tidak tertukar ya? Ini judulnya soal penilaian kerja, Pak. Oh. Tapi soalnya kayak gini, apa yang kalian pahami tentang korupsi dan perilaku koruptif di madrasah? Harus menjelaskan ya. Apakah karena satu LKP aja, satu lembar kerja dengan yang nomor 3 itu terjadi disatuin. Tapi ini Pak ya, saya pikir ini justru soal kognitif Pak. Oh, kognitif maksudnya. Kognitif ini. Kinerja, kalau kinerja istilahnya tuh bukan saya. Jadi ketika menjelaskannya yang mulia. Konsep menjelaskan korupsi perilaku sudah contohnya dengan unjuk kerja. Ya ini Pak, kalau kinerja mah langsung dilihat. Ketika presentasi Bu, jadi gimana pembahasan? Karyanya. Gitu. Tapi kalau mampu menjelaskan ini mah kognitif, apalagi pakai lambangnya kayak gini. Oh iya Bu. Ini sangat jadi kognitif ya Pak ya. Nyempil di situ. Afektif. Kalau kinerja itu kan psikomotor P gitu Pak. Ya. Oh iya. Jangan ketukar nih. Dikoreksi nanti untuk ujian PPL. Baik Bu, insyaallah. Orang pupuk baik rubrik kinerja. Kinerja mah itu selama mereka mengerjakan gitu, sama hasilnya kayak apa ya Pak. Oh, jadi beda sama unjuk kerja, bukan ada praktek unjuk kerja, ada kinerja, jadi saya mesti ketukar-tukar. Unjuk kerja apakah keterampilan? Karena kan kita cuma punya 3, kognitif, afektif, psikomotor. Psikomotor iya. Itu ya unjuk kerja Pak. Oh itu ya. Unjuk kerja. Bagaimana dia menunjukkan perilakunya, dia melakukan dan menghasilkan kan gitu. Mempraktekkan ya. Mempraktekkan ya Pak ya. Itu jangan ketukar-tukar Pak. Karena lambangnya kalau unjuk kerja psikomotor itu P. P iya, kalau afektif A. Daftarnya beda lagi. Iya, gitu kan. Iya. Ya, udah itu saja dari saya. Iya. Ya, terima kasih Bu, hatur nuhun.